Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Pangambian Tias, NIM 21104070025 dari Pendidikan Biologi kelas A Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Jadi di sini saya ingin membuat sabun dari kopi. Sebelumnya, mari kita simak tujuan dari percobaan tersebut. Mengapa sih sabun bisa membersihkan kotoran? Jawabannya akan kita bahas di reaksi saponifikasi pada sabun pada video berikut. Sabun dapat membersihkan alat makanan, mobil, motor, baju, dan manusia. Apa itu sabun? Sabun merupakan garam dari asam lemak berantai panjang yang dihasilkan dari reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat, misalnya NaOH atau KOH. Kepala dan ekor, di mana kepala dari sabun itu bersifat hidrofilik, yaitu polar. Kemudian ekornya bersifat hidrofobik, yaitu nonpolar. Perhatikan animasi berikut. Ini adalah kotoran. Kotoran ada dua jenis. Kotoran yang bersifat polar, yaitu larut dalam air. Kemudian yang kedua, kotoran nonpolar, yang bersifat tidak larut dalam air. Bagaimana sih cara kerja sabun? Mari kita lihat video berikut ini. Sabun, ini gambar sabun ya. Kemudian kepala adalah senyawa hidrofilik yang polar, kemudian ekor senyawa hidrofobik yang bersifat nonpolar. Kemudian ada kotoran, dan kotorannya bersifat hidrofobik. Mari kita bahas air dulu ya kawan-kawan. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan dapat digunakan sebagai pelarut universal. Kelarutan suatu zat dalam air ditentukan oleh dapat tidaknya zat tersebut menandingi kekuatan gaya tarik-menarik listriknya. Adanya gaya tarik-menarik yang dimaksud sebelumnya, maka lemak dapat larut dengan sabun dalam media. Pertama, ada minyak kelapa. Yang kedua ada air penyuling. Yang ketiga ada wadah kosong. Yang ada cetakan. Ini sesuai dengan selera kalian yang ingin kalian buat nanti ya. Lalu ada bahan utamanya yaitu soda api, ada olive oil, ada bahan utama lainnya juga yaitu kopi. Dan alat-alatnya ada hand body untuk melembutkan kulit. Dan ada alat-alatnya, ada pengaduk, ada mixer, dan ada juga masker dan sarung tangan untuk menjamin keamanan dalam percobaan. Karena kita menggunakan soda api yang tentunya akan panas bila kena kulit. Langkah pertama, kita tuangkan 78 gram NaOH atau soda api ke dalam wadah kosong. Kita masukkan soda api ke dalam 150 ml air suling, tidak boleh sebaliknya, yaitu soda api ke dalam air, bukan air ke dalam soda api. NaOH bila bereaksi dengan air akan menyebabkan panas, jadi bisa melukai tangan kita. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk memakai sarung tangan. Lalu kita aduk secara perlahan soda api dengan air suling. Hati-hati karena ini akan menimbulkan rasa panas. Lalu bila sekiranya sudah tercampur NaOH dengan air suling, kita diamkan ke suhu ruangan agar suhunya turun. Apabila
bila sekiranya air NaOH sudah sama dengan suhu ruangan, kita campurkan dengan minyak secara perlahan. Lalu kita aduk agar minyak dan larutan NaOH mencampur dengan rata. Lalu kita tambahkan baby oil untuk melembabkan kulit kita. Agar mencampur dengan maksimal, kita menggunakan mixer untuk mencampurkan minyak dan bahan-bahan lain kepada larutan NaOH. Lalu setelah itu kita tambahkan bubuk kopi. Bubuk kopi sendiri memiliki khasiat untuk mengangkat kulit mati pada kulit kita dan melembabkan. Lalu kita diamkan pada suhu ruangan selama 10 menit agar teksturnya mengental. Bila kita merasa apabila tekstur sudah mengental, kita bisa menuangkan kepada cetakan secara perlahan. Lalu kita diamkan di suhu ruangan selama 24 jam. Kekerasan sabun ini dipengaruhi oleh soda api atau NaOH yang dipakai banyak. Sabun akan menjadi keras, dalam arti berbahaya bagi kulit karena bersifat terlalu basah atau alkali sehingga kulit menjadi hitam. Bila soda api yang dipakai kurang, akan ada minyak yang tidak tersamponifikasi, artinya sabunnya mengandung minyak sehingga busa yang dihasilkan tidak ada. Sabun merupakan garam natrium yang berasal dari asam lemak tinggi sehingga akan menimbulkan reaksi hidrolisis parsial. Ketika bertemu air, sabun mampu menghasilkan busa. Larutan sabun yang diaduk harus berbusa atau berbuih. Yang dihasilkan akan setelah garam di air mengendap. Fungsi utama dari sabun adalah membersihkan kotoran dan bakteri yang menempel. Sifat pembersih dari sabun merupakan hasil proses kimia koloid. Kemampuannya untuk mengemulsi kotoran minyak sehingga dapat dibuang dengan pembilasan. Ini disebabkan oleh dua sifat sabun. Yang pertama, rantai hidrokarbon, sebuah molekul sabun yang tertarik pada air ditolak oleh ujung anion molekul sabun yang menyanggul dari tetesan minyak lain. Karena tolak-menolak antara tetesan sabun minyak, maka minyak itu tidak dapat saling bergabung tetapi tetap tersuspensi.